Baik, sebelumnya saya awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dosen kita, Bapak Afri Mardiko selaku dosen pengampu mata kuliah pedagogik, dan kepada teman-temanku yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang manajemen pendidikan. Di sini saya sendiri sebagai Siska Amelia Fernanda, ada Wuri Maulidia, Azizatul Mardiah, Khalifatun Nisa, Oktavia Putri, Nadira Hani Afifah, Revi Widiantoro, Rizka Juitasari. Baik, untuk penjelasan lebih selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Manajemen pendidikan adalah tolak ukur yang baik dalam pendidikan. Baik mutu pendidikan yang sangat tergantung pada manajemen. Banyak masalah yang terjadi di dunia pendidikan karena tujuan dan kebijakan yang diambil oleh manajer dalam pendidikan tidak akurat untuk dapat menyelesaikan berbagai masalah. Maka perlu dilakukan penelitian ke arah itu agar pendidikan memiliki kualitas yang baik dan signifikan bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Manajemen pendidikan merupakan bidang ilmu praktis dan teoritis yang dapat dijadikan acuan bagi para praktisi antara lain kepala sekolah dalam meningkatkan upaya kinerja lembaga atau satuan-satuan pendidikan. Pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan nasional telah dilakukan dengan meningkatkan kurikulum, kualitas pendidik, menyediakan fasilitas dan infrastruktur kesejahteraan guru, organisasi sekolah, manajemen pengawasan, dan regulasi. Manajemen pendidikan merupakan proses pendayagunaan sumber daya secara efisien untuk mencapai tujuan tertentu dalam organisasi pendidikan pada perspektif mikro, makro, dan simetris mikro-makro baik di sekolah maupun di luar sekolah dengan melakukan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penstafan, dan pengembangan sumber daya manusia, serta pengawasan. Dalam memahami landasan manajemen pendidikan, perlu dikuatkan pemahaman terkait dengan substansi manajemen pendidikan inti, substansi manajemen pendidikan ekstensi atau perluasan, dimensi manajemen pendidikan, dan isu-isu terkini dalam manajemen pendidikan, sehingga masalah-masalah yang muncul di lapangan dapat diidentifikasi dan dapat diberikan beberapa alternatif penyelesaian dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Dalam perspektif pedagogik tentang landasan manajemen pendidikan, ada 5 hal yang perlu dijelaskan, yaitu teori belajar, kurikulum, bimbingan, dan konseling, pengelolaan pendidikan, dan penilaian. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sistem manajemen pendidikan di UPT SD Negeri 3 Fajarisuk? Yang kedua, bagaimana pengaturan manajemen yang ada di UPT SD Negeri 3 Fajarisuk? Dan yang ketiga, bagaimana upaya guru dalam meningkatkan kualitas manajemen pendidikan di UPT SD Negeri 3 Fajarisuk? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui sistem manajemen pendidikan yang ada di UPT SD Negeri 3 Fajarisuk. Yang kedua, untuk mengetahui pengaturan manajemen pendidikan yang ada di UPT SDN Negeri 3 Fajarisuk. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana upaya guru di dalam UPT SD Negeri 3 Fajarisuk dalam meningkatkan manajemen pendidikan di sekolah. Selanjutnya, metode penelitian. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di UPT SD Negeri 3 Fajarisuk yang berlokasi di Fajarisuk, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan jenis wawancara dan observasi. Hasil penelitian siswa kelas 4. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa analisis terkait, yaitu penerapan sistem manajemen di kelas 4 SD Negeri 3 Fajarisuk sudah dapat dikatakan baik, mulai dari kehadiran guru dan juga penataan dan pembagian tugas siswa, seperti contohnya pembagian jadwal piket, pemilihan ketua dan wakil ketua kelas, dan lain-lain. Guru juga selalu memberikan nasihat dan mengingatkan siswa ketika adanya suatu pelanggaran peraturan. Namun, ada beberapa hal yang masih kurang maksimal, yaitu contohnya penggunaan teknologi dan juga jalinan komunikasi antara siswa dan guru di luar jam pelajaran dikatakan minim.
Baik, akan saya lanjutkan. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa analisis terkait, yaitu penerapan manajemen sistem di kelas 5 SD Negeri 3 Pajarisuk belum dikatakan baik. Contohnya, guru sering terlambat masuk kelas, namun beberapa hal sederhana sudah diterapkan, seperti contohnya pengaturan dan pemilihan jadwal piket, ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, dan lain-lain. Guru juga mengingatkan dan memberikan hukuman kecil bagi siswa yang melanggar peraturan yang telah dibuat. Penggunaan teknologi juga belum dikatakan secara baik di kelas 5 tersebut. Juga minimnya komunikasi yang terjadi antara guru dan siswa di luar jam pelajaran. Padahal komunikasi adalah hal terpenting yang harus dilakukan oleh guru dengan siswa agar guru dapat mengetahui seberapa pesat perkembangan yang terjadi pada siswa tersebut. Saya akan menjelaskan analisis yang didapatkan dari hasil wawancara dengan Ibu Siti Hasanah, Sarjana Pendidikan. Dalam melaksanakan manajemen kelas, Ibu Siti selalu masuk kelas tepat waktu untuk menjadi tauladan siswanya. Untuk itu, Ibu Siti melakukan cek kehadiran siswa sehingga mengetahui mana yang tidak hadir. Saat pembelajaran dimulai, Ibu Siti membawa peralatan tulis seperti spidol maupun laptop. Tidak lupa juga Ibu Siti mempersiapkan RPP untuk bahan ajarnya. Kelas yang diajar Ibu Siti sangat tertib karena jika ada siswa yang tidak kondusif, maka akan diberi hukuman seperti maju di depan kelas dan nilai dikurangi. Ibu Siti juga dibantu oleh ketua kelas untuk membuat kelas kondusif. Jika selesai pembelajaran, Ibu Siti juga melakukan sesi tanya jawab mengenai pembelajaran yang dilakukan. Baik, akan saya jelaskan analisis yang didapatkan dari wawancara yang telah dilakukan oleh Ibu Dia Wahyutami sudah dapat menerapkan manajemen pendidikan dengan baik. Ibu Dia selalu mengecek kehadiran siswa sebelum pembelajaran berlangsung. Ibu Dia juga selalu mengkondisikan kelas agar siswa selalu serius dalam belajar dan tidak mengobrol. Ibu Dia selalu masuk dan keluar kelas tepat waktu. Saat kegiatan pembelajaran, Ibu Dia selalu membawa buku, spidol, dan laptop. Dan Ibu Dia selalu mengingatkan jika ada siswa yang melanggar peraturan. Ibu Dia juga selalu mengajak ngobrol dan juga bercanda kepada siswa ketika di luar kelas agar terjalin komunikasi yang erat antara guru dan siswa. Di dalam kelas juga ada perangkat kelas agar para siswa mempunyai sikap tanggung jawab terhadap sikap yang diberikan oleh wali kelas. Ibu Dia juga selalu membuat RPP sebelum kegiatan berlangsung. Biasanya Ibu Dia membuat RPP 2 bulan sekali. Setelah kegiatan pembelajaran berlangsung, Ibu Dia melakukan tanya jawab agar beliau mengetahui mana siswa yang belum paham dan mana siswa yang sudah paham. Di dalam kelas juga terdapat tata tertib agar siswanya bisa tertib terhadap peraturan, dan di setiap anak yang melanggar tata tertib, wali kelas akan memberikan sanksi. Biasanya, Ibu Dia selalu menata tempat duduk secara berubah agar siswanya tidak bosan dan selalu bersemangat dalam belajar. Dengan wawancara dan juga observasi yang telah dilakukan, kami menemukan beberapa analisis terkait manajemen pendidikan di SDN 3 Pajareso. Tatanan manajemen pendidikan di SDN 3 Pajareso sudah cukup baik, seperti contohnya guru selalu mengatur dan membentuk struktur kelas seperti ketua kelas, wakil, sekretaris, dan lain-lain. Guru juga membuat jadwal piket yang harus dilakukan oleh siswa setiap harinya. Guru juga mengatur posisi duduk siswa atau tatanan kelas di SDN 3 Pajareso. Sekolah ini juga sudah adanya fasilitas seperti kantin, perpustakaan, dan gudang. Namun masih ditemukan beberapa hal yang kurang maksimal, yaitu ada beberapa guru yang masih masuk kelas secara terlambat atau tidak tepat waktu, dan juga jalinan komunikasi antara guru dan siswa di luar jam pelajaran masih sangat kurang. Para guru di SDN 3 Pajareso juga belum memaksimalkan penggunaan teknologi pada saat kegiatan belajar mengajar yang dilangsungkan. Hasil analisis keseluruhan. Kesimpulan yang dapat diberikan dari hasil wawancara dan observasi yang telah kami lakukan adalah manajemen pendidikan di SDN 3 Pajaresuk sudah dapat dikatakan cukup baik. Para guru bertanggung jawab atas tugasnya.
Juga para murid yang mentaati peraturan yang telah diberikan berdasarkan materi yang tertera. Para guru juga sudah menyiapkan dan selalu memiliki RPP. Guru juga selalu membentuk struktur kelas dan juga mengatur kursi dan meja tempat siswa belajar. Guru juga selalu melakukan kegiatan relaxing bagi para siswa, contohnya melakukan kegiatan tanya jawab sesuai belajar agar dapat memaksimalkan proses pembelajaran. Dan juga mutu para siswa. Guru juga memberikan beberapa sanksi ringan bagi siswa yang melanggar peraturan tata tertib di kelas maupun di sekolah. Fasilitas yang disediakan di SDN 3 Pajarisuk ada ruang perpustakaan dan juga gudang. Namun untuk kelengkapan teknologi masih kurang atau terbatas. Bentuk organisasi yang dilakukan di sekolah, ada koperasi yang terdapat di bagian belakang kelas sehingga tidak mengganggu kegiatan-kegiatan di sekolah. Namun, ada beberapa hal yang mungkin masih kurang maksimal di SDN 3 Pajarisuk. Contohnya yaitu masih ada beberapa guru yang terlambat ketika masuk ke dalam kelas. Kurangnya jalinan komunikasi antara guru dan siswa di luar jam pelajaran. Padahal komunikasi adalah hal yang penting yang harus dilakukan seorang guru agar dapat mengetahui seberapa pesat perkembangan siswanya.